Kalau ngomongin kawasan Bintaro, pasti udah nggak asing banget ya di telinga kita. Di mana kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang favorit buat tinggal loh. Terlihat dari banyaknya artis-artis dan juga influencer yang tinggal di kawasan Bintaro. Seperti ada Arif Muhammad, ada Andre Taulani, dan masih banyak artis lainnya. Kenapa sih area Bintaro menjadi kawasan favorit buat tinggal? Karena fasilitas publiknya yang sudah lengkap, terus aksesibilitasnya juga mudah banget dari mana-mana, ditambah juga dengan kawasannya yang sudah super rapi ya. Nah, hari ini aku mau kasih kalian rekomendasi buat yang mau tinggal di kawasan Bintaro. Hunian yang mau aku rekomendasiin ini hanya berjarak 3 menit aja loh dari Bintaro Exchange Mall. Ini dia Magenta Residence. Nah, sekarang aku udah berada di depan show unitnya. Jadi buat kalian nih para penonton setia channelnya Thalita Krusita, mungkin kalian tahu ya kalau aku udah pernah nge-review Magenta Residence. Jadi yang aku review pertama kali itu adalah yang tipe 7-nya. Dan hari ini aku mau nge-review untuk tipe yang lebih kecilnya, jadi lebih affordable nih buat kalian para pasangan muda. Yang mau aku review ini dengan luas tanah 106 meter persegi dan luas bangunannya adalah 87 meter persegi. Jadi dilengkapi dengan 3 kamar tidur, ada satu yang ensuite bathroom, ada 1 kamar mandi dan juga ada 1 powder room. Wah, kayaknya rumahnya isinya banyak banget ya, padahal cuma tipe 6 loh. Nah, jadi ini adalah rumah ala Jepang dengan mengusung konsep Japandi, yaitu Japanese Scandinavian. Jadi selain ada unsur Jepang, ada unsur Skandinaviannya juga nih. Nah, Magenta Residence sendiri juga mengedepankan konsep eco-friendly house nih. Jadi banyaknya fitur-fitur yang ramah lingkungan di rumah ini. Mulai dari atapnya aja, jadi udah memakai insulated and heat reflective roof, di mana atap berwarna putih yang terinsulasi, dia tuh memantulkan sinar cahaya matahari. Jadi pada saat kita di dalam rumah, siang hari kayak gini tuh terasanya lebih sejuk. Nah, sekarang kita lihat dari fasad rumahnya ya. Ini adalah karya terbaru dari arsitek ternama Atelier Riri nih. Kita lihat dari fasad rumahnya mengusung konsep Jepang banget ya, di mana ada palet berwarna dengan motif kayu yang membuat kesan Jepangnya itu terasa lebih kental. Terus juga dilihat dari area bawahnya, yaitu warnanya lebih modern banget. Jadi perpaduan antara warna abu-abu di lantai 2 dan warna putih di lantai 1-nya. Nah, kalau kita lihat juga panoramic window-nya tuh besar-besar ya. Jadi sirkulasi cahaya juga lebih maksimal lagi di dalam rumahnya. Nah, sekarang kita berada di area carportnya nih teman-teman. Jadi di area carportnya ini udah muat untuk 2 kendaraan roda 4 kalian karena memang carportnya yang super besar ini ya. Padahal rumah ini cuma lebar 6. Tapi kalau kita lihat dari fasad rumahnya itu udah maksimal banget. Bagus banget gak sih untuk penataannya? Nah, di samping area carport di sini ada penomoran rumah. Jadi pakai palet berwarna motif kayu kayak gini. Terus juga di belakangnya ini bisa ditempatkan untuk tong sampah yang ukurannya lebih medium atau kecil ya. Nah, karena ini tipe yang hook, jadi di sebelah kiri sini ada area taman. Terus juga di depan sini ada area taman juga nih. Jadi kalian nggak usah khawatir, masih tetap bisa melakukan area-area penghijauan di depan rumahnya. Nah, untuk show unit ini sendiri dilengkapi dengan kanopi dengan menggunakan tempered glass. Tapi ya, lagi ada promo loh kalau bakal dapat free kanopi. Jadi sebenarnya Magenta Residence tidak include kanopi. Tapi khusus yang fase 2 ini akan di-free-kan kanopi. Anyway, kalian tahu nggak sih? Kalau fase 1 dari Magenta Residence itu sold out hanya dalam waktu 1 minggu aja loh. Wow, jadi sekarang kita udah mulai buka yang fase 2. Yang ketinggalan fase 1 jangan ketinggalan lagi ya di fase 2-nya. Nah, di depannya sini seperti yang tadi aku udah bilang, ini panoramic window yang besar-besar kayak gini nih. Jadi maksimal banget ya pencahayaan ke dalam, terus juga sirkulasi udara ketika jendelanya nanti dibuka. Karena ini kan jendela hidup, jadi kayak bisa digeser gitu. Nah, berjalan ke area sini, ini adalah area depan rumahnya. Nah, di fase 2-nya selain ada free kanopi juga ada free smart door lock loh. Jadi smart door lock seperti ini sudah include ketika kalian membeli. Pastinya kita jadi lebih modern ya, karena rumahnya udah nggak pakai kunci manual nih. Karena rumah ini juga udah ready untuk engage dengan smart home system. Udah penasaran belum sih mau masuk?
Yuk kita masuk. And welcome home. Nah, sekarang kita berada di dalam rumahnya nih. Aku suka deh sama pintu dari Mazenta Residence ini. Karena dia tuh kayak nggak biasa gitu ya, nggak sih? Pintunya tuh nggak yang flat gitu aja, tapi ada motif-motif kayak gininya. Itu tuh membuat beda ya dari rumah-rumah pada umumnya. Nah, sekarang kita berada di area Genkan. Jadi ini adalah area di mana kita sebelum masuk ke area living room. Bisa taruh sepatu-sepatu dan juga bisa merubah alas kaki. Jadi misalnya dari alas kaki luar menjadi alas kaki untuk di dalam rumah. Nah, sekarang kita berada di area living roomnya. Sadar nggak sih kalau rumah ini lebarnya cuma 6 loh. Tapi dari ruang tamunya aja itu terlihat luas banget. Kenapa hayo? Karena rumah ini kan kolomnes banget ya. Jadi nggak ada tuh partisi-partisi penyekat-penyekat ruangan itu nggak ada. Jadi pastinya ruangannya terlihat lebih luas. Terus juga penataan dan pemilihan untuk barang-barang interiornya, furniturnya itu tuh pas banget. Nih, untuk sofa ini sendiri, jadi sofanya tuh nggak dimasukkan yang terlalu besar gimana gitu ya. Tapi tetap panjangnya maksimal, letter L seperti ini. Tapi kalau untuk duduk, nah masih tetap nyaman banget untuk nonton, ya nggak sih? Nah itu pentingnya ya kalau penggunaan jasa desain interior. Terus juga ditambah dengan pemilihan dari lantainya nih. Jadi udah pakai HT dengan ukuran 60 x 60. Melihatnya itu kesannya jadi luas gitu ya. Karena ukuran dari lantainya yang besar-besar. Terus juga ditambah lagi, lihat deh. Untuk space area TV-nya dibuat seperti ini loh. Anyway, untuk semua furniture yang ada dalam video ini hanya opsional ya. Jadi nanti ketika kalian membeli Mazenta Residence, itu unitnya adalah unit kosongan. Nah, tapi kalian lihat deh, ini tuh bisa jadi inspirasi banget ketika nanti kalian tinggal di Mazenta Residence. Pemilihan dari backdrop TV-nya, lihat deh. Ini tuh lokal Indonesianya tetap di depanin ya. Jadi walaupun ambience-nya Japanese ditambah Skandinavian gitu kan, tapi pemilihan anyaman-anyaman kayak gini, wow, ini super bagus banget sih. Tadi pertama kali aku datang ngelihat langsung kayak wow, bagus banget ya gitu. Nah, belakang tembok ini adalah area tangga. Dimanfaatin, dibikin tembok untuk area TV seperti ini. Bagus banget kan? Terus di bawahnya ada ambalan-ambalan atau meja melayang kayak gini ya. Ini fungsinya baik banget nih. Bisa taruh-taruh barang. Dan juga bisa taruh-taruh sesuatu yang kecil-kecil. Tapi kalau ditaruh di luar itu bikin berantakan gitu ya. Terus di atas-atasnya ini juga masih ada nih tempat penyimpanan. Karena kalau kita memiliki rumah yang tidak terlalu besar, kita tuh harus pintar dalam menata ruangan. Jadi barang-barang yang sekiranya nggak enak dipandang itu disimpan aja di tempat yang lebih tertutup. Nah, rumah ini juga untuk ceilingnya udah lebih dari 3 meter ya. Jadi membuat kesan ruangan ini jadi lebih luas lagi. Terus lanjut ke depan sini, ini adalah area diningnya. Jadi area diningnya ini terlihat simple karena ada satu bangku ini atau sofa ini yang dibuat multifungsi nih. Jadi bisa dipergunakan sebagai tempat untuk nonton ke arah TV, tapi juga bisa difungsikan sebagai tempat duduk untuk makan di meja seperti ini. Makannya juga nyaman kok. Nah, kayak gini ya. Tuh, masih nyaman banget kan? Jadi kayak selevel dengan bangku yang ada di depannya. Tapi bangku ini lebih multifungsi lagi, itulah kelebihannya. Nah, selain itu, di sini juga ada area kitchennya nih. Di sebelah sini ada satu kitchen. Jadi area kitchen udah dilengkapi dengan kompor 2 tungku. Terus juga ada area kitchen sinknya, ada kitchen kabinet atas dan kitchen kabinet bawah. Nah, ini tuh bisa jadi rekomendasi kalian ketika mau bangun kitchennya. Jadi kitchennya tuh yang simple aja, tapi tempatnya juga harus nyaman ketika kita nanti memasak. Karena ini kan cukup lebar banget ya, jadi pastinya lebih oke lagi. Terus di depan sini ada satu kolom yang bisa dipakai untuk taruh kulkas kayak gini nih. Tuh, jadi kulkasnya nanti juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian pastinya. Nah, karena ini tipe yang hook, jadi di sebelah kiri situ tetap ada jendela yang menghadap ke samping rumah. Jadi menghadap ke side gardennya. Ketika dibuka pasti sirkulasi udaranya jauh lebih bagus lagi.
Nah, lanjut lagi. Jadi rumah ini kan dilengkapi dengan satu powder room. Tapi di mana ya powder roomnya? Karena biasanya powder room tuh adanya di lantai 1 kan. Jadi powder roomnya itu berada di sini nih. Nah, ini adalah camouflage door. Wow. Jadi powder roomnya itu cukup besar banget loh teman-teman. Di sini ada area kloset. Terus di sini ada area wastafel. Tapi ruangannya tuh besar banget karena memanfaatkan area bawah tangga. Tapi bukan area bawah tangga yang nyempil-nyempil gitu loh. Ini tuh bener-bener dibikin dengan cukup oke banget. Ya nggak sih? Mungkin kalau misalnya kalian mau jadiin ini sebagai kamar mandi, dipasangin shower dan instalasi airnya, itu bisa banget kan? Wow, menarik ya. Oke. Nah, rumah ini juga ada back gardennya nih, atau area backyard. Jadi ini juga sebagai tempat untuk cross ventilation dari depan ke belakang. Kita lihat yuk area backyardnya. Wow, ketika ngelihat area backyardnya, itu berasa benar-benar Jepang nggak sih? Ditambah dengan tanaman bonsai seperti ini nih. Wow, aku suka banget sih tanaman-tanaman kayak gini. Terus juga ditata dengan apa? Pohon-pohon gitu ya, itu kan dari pohon-pohon gitu. Wow, menarik banget gak sih? Terus juga di sini ada batu-batu yang nantinya mungkin kalian kalau misalnya tempatin di Mazenta Residen, kalian mau ubah ini menjadi kolam ikan bisa juga. Atau misalnya kalian mau bikin ini taman-taman yang berumput warna hijau gitu, itu bisa banget kan. Yang jelas di sini untuk sirkulasi udaranya bagus banget karena kan atapnya terbuka. Terus juga maksimal banget cahaya yang ada di area back gardennya ini. Atau kalau misalnya kalian nih mau pasang kanopi, itu bisa juga. Tapi nanti pasang kanopinya yang tempered glass ya. Jadi membuat apa ya, terangnya itu tetap ada. Nah, di sebelah sini ini difungsikan sebagai area servis, jadi bisa melakukan laundry di sini, terus juga bisa menggosok di sini, atau misalnya kalian mau pasang jemuran-jemuran di sini bisa banget. Apalagi ini adalah area yang terbuka kan, jadi bisa mengeringkan baju dengan cepat. Oke, selesai dari lantai 1, aku mau kasih lihat kalian sama area lantai 2-nya. Kita langsung naik ke lantai 2 yuk. Nah, sekarang kita berada di lantai 2-nya ya. Jadi untuk naik ke lantai 2-nya, itu aku suka banget deh. Karena area tangganya itu lebarnya cukup oke banget. Terus ditambah ada skylight natural light dari area tangganya. Jadi membuat suasana tangga tuh lebih hidup lagi. Nah, di lantai 2-nya ini dilengkapi dengan 3 kamar ya. Jadi untuk di rumah ini sendiri, semua kamarnya berada di lantai 2. Nah, sebelum kita ke kamar-kamarnya, di sebelah sini ada satu space yang bisa dipergunakan sebagai meja kerja ataupun meja untuk belajar anak-anak kalian nih. Terus didesain memakai meja-meja dan ada laci-lacinya, jadi buat penyimpanan juga ada. Terus untuk belajar juga jauh lebih nyaman. Tinggal ditambah dengan lampu belajar ataupun lampu kerja. Terus juga didesain menggunakan kayak pajangan-pajangan foto gitu ya. Jadi pada saat kita kerja juga jauh lebih semangat pastinya. Nah, rumah ini untuk lantai 2-nya juga memakai HT dengan ukuran 60 x 60 untuk semua kamar dan juga area lantainya. Kita lihat dari kamar pertamanya dulu yuk, yang ada di belakangku ini. Wow, ini adalah area kamarnya. Karena aku perempuan ya, jadi aku suka banget nih sama desain-desain yang ada warna-warna pinknya, terus ada warna ungu-ungunya, terus apalagi ditambah dengan ambience dari lights atau dari LED lampunya. Tuh, jadi lebih hidup banget gak sih kamarnya? Ini tuh didesain atau diberikan inovasi nih buat kalian, jadi kayak semacam rekomendasi gitu ya. Kalau ini menjadi kamar anak, jadi kamar anaknya itu naik aja nih, dibikin ada kayak naikan gitu tangga, sehingga di area tangganya bisa buat penyimpanan juga. Terus di area bawahnya juga masih banyak space untuk simpan-simpan. Nah, untuk di belakangnya sini bisa juga difungsikan sebagai area meja belajar anak nih, ataupun anak mau main-main gitu ya, sambil baca-baca buku kayak gini, itu bisa banget nih di meja sini. Pastinya nanti anak kalian senang banget deh. Apalagi kalau misalnya dibuat kayak panel-panel kayak gini, terus berbentuk awan-awan, atau dibuat sesuai dengan keinginan anak kalian. Terus juga di sini masih ada space untuk taruh lemari kayak gini nih.
Jadi untuk baju-baju bisa ditaruh di lemari. Dan kamar ini pastinya untuk sistem pencahayaan dan sirkulasi udara kalian udah nggak perlu khawatir lagi. Karena di sini ada satu buah jendela yang bisa dibuka. Dan ini langsung melihat ke arah back gardennya atau area backyardnya. Nah lanjut lagi kita lihat ke kamar kedua yang ada di lantai ini ya. Nah, sekarang kita berada di kamar kedua yang ada di rumah ini nih. Jadi kamar ini jauh lebih besar dibandingkan kamar yang sebelumnya ya. Terus juga kamar ini nuansanya juga lebih milenial atau lebih dewasa lagi gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian punya anak yang udah lebih dewasa gitu ya, bisa nih pakai kamar ini. Di sini ditempatkan satu buah kasur dengan ukuran 140 gitu ya dikali 2 meter. Terus juga dikasih panel-panel kayak gitu. Jadi membuat kamar ini tuh jauh lebih berwarna dan moodnya tuh jauh lebih enak gitu ya. Terus di sebelah sininya dikasih meja dan juga sebagai meja belajar ataupun meja untuk rias juga bisa. Karena di depan sini ada satu buah kaca yang panjang gitu ya. Ini bisa jadi rekomendasi nih kalau nanti kalian beli rumah di Mazenta Residen. Nah, di depan sini ada satu dinding yang luas gitu ya. Jadi di sini bisa ditempatkan untuk TV ataupun kalau misalnya kalian nggak mau pakai TV di dalam kamar, itu bisa juga untuk pajangan-pajangan foto juga bisa banget. Nah, di belakangnya sini ini adalah area jendela nih. Tuh, jadi jendela ini menghadap juga ke area backyard. Jadi pertemuan letter L gitu dengan kamar yang sebelah. Ini juga jendelanya bisa dibuka nih. Tuh, jadi pasti sirkulasi udaranya bagus banget kan. Tapi pada saat siang hari kayak gini kalian bisa menggunakan roll blind seperti ini. Jadi nggak terlalu nyantar gitu ya sinar mataharinya. Terus di depan sini ada area wardrobe, ini ada 3 pintu, bisa dipergunakan untuk menyimpan barang-barang pakaian kalian juga bisa. Atau kalau misalnya kalian gak butuh lemari yang built-in sampai ke atas kayak gini, itu bisa juga pakai loose furniture yang lebih kecil. Nah, karena rumah ini yang tipe hook, jadi di sebelah sana ada satu buah jendela yang membuat kamar ini jadi lebih maksimal lagi nih untuk pencahayaannya. Kebetulan menghadapnya ke side gardennya. Oke, kita lanjut lagi yuk, lihat kamar mandi sharing yang ada di lantai ini. Dan yang terakhir kita bakal lihat kamar utamanya seperti apa. Yuk kita lihat. Nah, sekarang kita lihat ke area kamar mandinya ya. Nah, ini adalah area kamar mandinya. Super nyaman, terus juga kalau aku ngelihatnya tuh kesannya tuh modern banget ya. Lihat deh, dindingnya udah memakai HT dengan corak marmer kayak gini, warnanya tuh abu-abu. Jadi warnanya biasanya kan dinding-dinding kamar mandi warnanya putih gitu ya. Itu kan biasa dan monoton banget. Nah, dibuat berbeda nih di rumah ini. Jadi membuat suasananya juga lebih segar banget. Terus juga ditambah di area showernya sini ada skylight yang natural gitu ya dari atas, membuat pencahayaan di kamar mandi ini itu tuh nggak sumpek gitu ya, dan juga lebih terang pastinya. Terus di sini udah ada tempered showernya, terus di sini ada area closet dan juga ada area wastafelnya. Lihat deh, penataannya modern minimalis gitu ya, kayak kesukaannya para milenial zaman sekarang. Nah, kita lanjut lagi yuk, lihat ke kamar utamanya nih, karena aku juga udah pengen banget kasih tahu kalian kalau kamar utamanya ini super bagus banget. Nah, sekarang kita berada di area kamar utamanya. Wow, lihat deh, kamar utamanya super nyaman ya. Walaupun rumah ini tipe 6, tapi bener-bener areanya itu cukup spacious banget. Terlihat dari pemilihan kasurnya. Jadi kasurnya aja ini udah pakai ukuran yang king, tapi kita masih bisa berjalan dengan nyaman seperti ini. Nah, ya kan? Terus lihat deh dari backdrop belakangnya sini. Jadi di temboknya sini dipakaikan interior dengan style yang sama dengan rata-rata dari style rumah ini. Jadi membuat rumah ini tuh kayak menyatu banget gitu loh untuk pemilihan interiornya. Terus untuk headboard kasurnya juga dibikin yang simple tapi tetap elegan gitu ya. Ditambah adanya 2 nakas kanan kiri. Terus juga ada kaca-kaca di kanan kirinya. Jadi membuat ruangan ini tuh terlihat jauh lebih luas pastinya. Apalagi kamar ini juga dilengkapi dengan jendela yang besar banget di depan sana ya, untuk menghadap ke depan jendela. Sirkulasi udaranya bagus, pencahayaannya maksimal, nyaman banget gak sih kalau kita tinggal di sini, apalagi kalau tidur di kamar utamanya. Nah, di sebelah sini jadi begitu masuk dibuatkan juga nih satu tempat duduk kayak gini, di mana bawahnya ini sebenarnya biasanya difungsikan juga. Tuh,
Bisa buat taro-taro bed cover ataupun bantal-bantal gitu kan. Nah, itu bisa juga. Ataupun taruh baju kotor di situ bisa juga kan. Terus di depannya sini, ini adalah area TV. Kayaknya TV-TV yang dipilihkan di show unit ini emang besar-besar ya, untuk menunjukkan nih kalau memang rumah ini walaupun tidak besar yang seperti rumah-rumah apa gitu ya, tapi tetap bisa kalian maksimalkan. Seperti pemilihan TV-nya yang besar, terus di bawahnya juga ada meja TV-nya yang melayang kayak gini, terus ditambah backdrop-nya yang putih simple gitu ya, terus ada kayak apa tali-talinya gitu. Wow, cantik banget gak sih? Nah, rumah ini kan dilengkapi dengan satu ensuite bathroom. Tapi di mana gitu kan kamar mandinya? Kembali lagi, jadi ada di camouflage door yang ada di belakang ini. Pasti penasaran ya, apa sih yang ada di balik pintu ini? Sini deh, sini buruan, mau lihat nggak? Nah, jadi ada satu ruangan lagi di balik pintu ini loh. Gak cuman kamar mandi, tapi juga dilengkapi dengan satu walk-in closet kayak gini. Nah, di sini adalah area untuk wardrobe-nya. Tuh. Terus di sini adalah area untuk wardrobe-nya lagi. Jadi banyak banget ya penyimpanannya. Selain itu, ada satu kamar mandi di sini. Seperti biasa, jadi pintunya itu tersembunyi. Jadi ada dua bukaan pintu gitu. Wow, kita lihat yuk kamar mandinya. Wah. Kamar mandi di kamar utamanya super nyaman banget gak sih? Di sini tuh ditata untuk area kloset, terus di sini adalah area untuk shower. Nah, kamar mandi ini juga tetap dilengkapi dengan bukaan jendela gitu. Jadi membuat kamar mandi ini tuh nggak lembab walaupun tanpa exhaust gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau tambahin exhaust itu bisa banget. Nah, rumah ini juga dilengkapi dengan instalasi water heater yang sudah tersentral loh. Jadi kalau misalnya kalian mau pasang water heater itu nggak perlu repot-repot untuk pasang satu-satu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tinggal di sini pasti lebih nyaman banget. Nah, setelah kita udah muter-muter di rumahnya, gimana? Bagus nggak sih? Rumah Mazenta Residen dengan lebar 6 dan panjangnya 12, tapi super nyaman banget kan? Kalian tahu nggak sih kalau Mazenta Residen ini nggak cuma rumahnya aja loh yang berkonsep Jepang, tapi fasilitas yang disediakan juga Jepang banget. Seperti adanya Jacaranda Tunnel, terus ada Tabebuya Walk. Kan Tabebuya itu adalah tanaman-tanaman khas Jepang gitu ya. Terus juga sudah dilengkapi dengan wet park, di mana nanti ada jembatan merah khas seperti yang ada di Jepang. Dan pastinya sudah dilengkapi dengan clubhouse, ada area children playground, ada outdoor gym, dan masih banyak banget fasilitas yang disediakan oleh Mazenta Residen. Terus kalau kita ngomongin akses, tinggal di Mazenta Residen itu enak banget. Karena kawasan ini bener-bener strategis banget ya. Cuma 3 menit aja loh dari Bintaro Exchange Mall. Terus dalam waktu 5-10 menit, kalian tuh bisa mencapai berbagai fasilitas publik. Seperti akses tol, terus juga untuk stasiun keretanya, terus masih banyak banget fasilitas di sekitarnya. Nah, rumah senyaman ini dan juga berada di lokasi yang strategis, berapa sih harganya untuk tinggal di Mazenta Residen? Jadi Mazenta Residen dijual dengan harga mulai dari 1,8 M-an aja loh. Padahal di kawasan Bintaro rumahnya udah mulai dari 2 M-an ya. Jadi kalau kalian beli dan tinggal di Mazenta Residen ini, kayaknya nilai investasinya bagus banget deh. Nah, jangan lupa untuk fase 2 ini banyak banget loh promo dan hadiah yang diberikan. Seperti gratisnya Smart Door Lock System dan juga gratis kanopi. Jadi kalian gak perlu tuh repot-repot untuk pasang kanopi lagi. Apalagi biaya pasang kanopi cukup tinggi ya. Nah, setelah aku udah infoin semuanya, lengkap banget nih tentang Mazenta Residen. Kalian jangan ketinggalan ya untuk pembelian di fase 2 ini, karena unitnya yang terbatas banget. Nah, buat kalian yang pengen tanya-tanya lebih lanjut mengenai Mazenta Residen, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Atau kalian juga bisa langsung loh datang ke show unit dan marketing galeri yang alamatnya di bawah ini. Sekian aja video kali ini. Buat kalian yang suka, ayo jangan ketinggalan lagi untuk fase 2-nya, karena unitnya terbatas banget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Talita, bye-bye!